Banyak yang bilang The Course yang versi sekarang itu nggak begitu nendang. Beda banget katanya dengan yang versi dulu. Emang beneran dikurangin ya takaran kandungannya? Semua akan kita bedah di video kali ini. Let's check it out. The Course dari GNX Sport, salah satu pre-workout yang udah familiar ya di telinga kita. Karena selain harganya ekonomis, kandungan dan efek yang didapat pun cenderung memuaskan. Untuk varian ukurannya dari dulu dan sampai sekarang gak ada perubahan ya, tetap versi botol 250 gram. Walaupun gue lihat di websitenya ada yang lebih kecil lagi kemasannya. Cuman kemasannya aja nih yang beda nih, tengkoraknya udah diganti. Wah, nggak sangar lagi dong ya. Tunggu dulu. Kemasannya ada yang aneh nih. Waduh, ternyata ini ditempelin stiker lagi guys. Nah, di sini gue coba dulu buka stiker keduanya ini dan ternyata gambar aslinya tetep loh gambar tengkorak legendaris khas The Course. Terus kenapa ditempelin stiker lagi? Mungkin biar ngikut regulasi BPOM ya, karena ini kan udah BPOM dia. Tapi kan seperti beberapa workout impor lain ya gak keseluruhan juga ya ditempelin stikernya. Paling cuman stiker label BPOM atau komposisi dan juga suplemen fact-nya yang ditambahin di situ. Kalau ini malah ditempel nutupin keseluruhan stiker aslinya. Nah, kemasan kayak gini emang khusus dijualnya di Indo ya. Karena di sini kemasannya bertuliskan untuk dijual di Indonesia. Mungkin udah kerjasama dengan GNX Sportnya, jadi biar versinya itu terlihat berbeda aja ya. Karena udah banyak negara yang bekerja sama dengan GNX Sport ini. Cuman sayangnya stiker versi Indonya ini nggak ngejabarin soal suplemen fact-nya. Yang ada di sini hanya nutrition fact. Sekelas PWO ya kita membutuhkan suplemen fact dong ya. Beta alaninnya berapa mg, kreatinnya berapa mg, kafeinnya berapa mg, dan bahan-bahan lainnya berapa mg. Dan itu pun versi 15 gram takaran saji loh di nutrition fact-nya. Karena PWO biasanya pakai komponen asam amino, jadi ya beberapa bakal terdeteksi sebagai protein. Makanya di sini proteinnya terdapat 6 gram. Tapi jangan kalian hitung ya di protein PWO ini sebagai tambahan sumber protein harian kalian. Di sumber protein yang didapat itu nggak lengkap ya kalau sekelas PWO. Sedangkan tubuh kita itu perlu asam amino lengkap untuk menunjang pertumbuhan otot dan mendapatkan benefit-benefit lainnya. Wih, gulanya 7 gram loh. Kok bisa? Di sini komposisinya ada yang beda nih. Ada dextrosa monohidrat. Wah, ini adalah sumber gula ya. Punya indeks glikemik tinggi juga. Mungkin ini nih komponen yang bikin gula yang didapat tadi jadi segitu. Tertulis di bagian pertamanya lagi di komposisinya. Tapi ya karena ini dijadikan sebagai PWO, ya sebenarnya gula 7 gram tadi nggak bakal bikin gula darah kalian langsung ngelunjak ya. Sumber gula juga kita butuhkan ya buat menyuplai energi ekstra pada saat kita latihan beban. Cuman buat yang sedang cutting atau diet gula ya perlu dibatasi. Makanya di sini ya ada warningnya juga, konsultasikan ke tenaga kesehatan untuk orang-orang yang punya riwayat kesehatan. Tapi kalau sekelas PWO takaran 15 gram itu cukup banyak loh. Maka dari itu sesuaikan takaran yang kalian butuhkan seberapa. Terus di sini ada kreatin, perisa alami, whey protein. Loh, ini komponen PWO lainnya yang mana ini? Kalau kita lihat suplemen fact di stiker aslinya ini, di situ ada tuh takaran per 5 gram atau satu skopnya di sini. Itu bahan aktifnya ada 5 ya sebagai PWO-nya dan other ingredient-nya ya cuma sebagai anti kempalnya, perisa, pemanis, dan pewarnanya. Gue curiga tulisan whey protein di sini tertulis karena beberapa asam amino yang digunakan sebagai PWO tadi terdeteksi sebagai protein. Padahal kan beda ya. Whey itu punya komponen asam amino yang lebih lengkap dan itu berbeda dengan komponen asam amino yang biasa digunakan sebagai pre-workout. Terus di komposisinya sini juga nggak ada dijelasin soal kafeinnya. Padahal di stiker asalnya ini ada tuh ya takarannya di sini. Kok malah gue yang bingung ya ini ya? Atau kalian ada yang tahu soal ini? Kenapa komposisinya kok di sini beda? Buat yang lebih tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi gue sendiri tetap mengarah ke stiker asalnya yang menyebutkan suplemen fact-nya. Karena gue sendiri udah nyoba ya yang versi barunya ini. Dan hasilnya kesemutannya itu ya berasa di badan gue. Fokus juga dapat. Dan pumpingnya juga dapat, ya pasti nggak jauh-jauh berkat kehadiran 5 bahan aktif di sini tadi dong ya. Soal apakah ada perbedaan kandungan dengan yang versi dulu nih, gue juga ada kemasan yang sudah
old nih, kemasan yang versi dulu nih. Dan kalau gue cek di sini ya sebenarnya nggak ada yang beda ya. Komposisinya sama aja. Kandungannya juga sama aja per 5 gram tadi ya. Jadi nggak ada yang beda di sini. Jadi seharusnya benefit yang didapat pun ya nggak ada yang berbeda juga buat yang udah pernah yang nyoba versi yang dulu maupun yang sekarang ini. Untuk cara penyajiannya gue nggak setuju dengan yang versi Indonya ini nih. Masukkan 1 sendok takar atau 15 gram bubuk. Berarti itu kan 3 kali lipat dosis yang disarankan di stiker asalnya. Kalau kita konversikan 15 gram bubuk, berarti kita dapat pre-workout dengan dosis yang lumayan kenceng gitu ya. Kalau buat kalian-kalian yang udah pro, yang gak nendang, kalau misalkan dipakai 1 scoop, ya mungkin bakal berasa nendang itu kalau dipakai 3 scoop tadi ya. Tapi buat yang pemula, wah jangan coba-coba langsung dosis kenceng ya, takutnya crash. Scoopnya pun di sini masih versi kisaran 5 gram. Gua timbang juga ya dapatnya kisaran segitu. Nggak 15 gram langsungnya 1 scoopnya. Tapi ya kalau di kemasan asalnya emang sih ya tertulis di sini jangan melebihi dari 3 scoop dalam sehari. Berarti cukup kisaran 15 gram maksimal per hari yang dikonsumsi. Jadi ya sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Berapa scoop tuh baru berasa benefitnya di badan kalian. Kalau ternyata cuma 1 scoop doang udah berasa, ya lebih hemat. Tapi kalau kurang ya tinggal sesuaikan aja ya. Kalau soal harga di sini kalau gua lihat di all shopnya itu macam-macam ya. Tapi masih di rentang 300 ribuan untuk yang versi 50 serving ini. Kalau pakainya 1 scoop berarti kisaran 7 ribuan ya per servingnya. Kalau misalkan kalian mendapat harga yang di bawah 350. Masih terbilang ekonomis di harga pre-workout. Udah dapat 5 bahan aktif yang lumayan menurut gua. Cuman kalau kalian udah nggak nendang nih 1 scoop, ya jadinya bakal terlihat boros. Nih buat kalian yang bertanya-tanya kok gua nggak nendang pakai 1 scoop. Padahal dulu 1 scoop aja udah nendang banget. Apakah mereka ada merubah isi kandungan di dalamnya? Nah sebenarnya pertanyaan ini udah gua jabarin komplit di video yang ini nih. Ini bisa kalian tonton sendiri. Jadi bisa kalian tonton di video itu kenapa tuh PWO gua nggak nendang di dosis yang biasanya nendang. Kalau gua jabarin di sini ya takutnya durasinya kepanjangan ya. Tapi soal apakah dia merubah kandungannya ya secara kasat mata kita nggak bisa memastikan langsung ya. Hanya bisa membaca melalui suplemen fact-nya ini. Kalau mau yang lebih spesifik ya melalui hasil uji laboratorium buat mengecek kandungan-kandungannya tadi. Tapi melihat dari benefitnya tadi yang masih bisa gua rasakan walaupun gua pakainya 1 scoop doang, ya menurut gua itu masih mirip-mirip aja dengan kandungannya dia yang versi yang lamanya ini. Kesemutannya juga masih berasa, fokusnya dapet, dan di websitenya juga kalau gua lihat di situ kandungan yang ditampilkan sama dengan yang versi kemasan yang ini nih. Jadi tetap ya walaupun di stiker keduanya ini nggak dijabarin soal suplemen fact-nya, tetap di stiker pertamanya ini sudah dikasih tahu dan di websitenya juga sama. Oke, kayaknya segitu dulu infonya soal the course dari GN Export ini. Kalau ada informasi yang belum gua jabarin di sini seputar GN Export, bisa kita diskusikan di kolom komentar di bawah ya. Gua Fit Setiawan, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.